Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Mutadin. Sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini dan pokok bahasan serta isu terpanas yang tengah terjadi akhir-akhir ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian penonton setia Rizky Mutadin untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung dari keberlanjutan dari channel kami. Terima kasih. Baik, silahkan untuk menonton dan memahami serta jangan di skip berita berikut ini dengan seksama ya. Baik, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto baru aja ngeklaim udah berhasil nyelamatin duit negara sebesar 308 triliun rupiah lewat efisiensi anggaran di tingkat pusat. Angka sebesar itu didapat dari cara motong biaya-biaya yang dianggap nggak guna atau rawan dikorupsi, teman-teman. Pertama, tolong Anda cek transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya, kalau tidak salah yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar, ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Masih banyak yang bisa kita hemat, banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Intinya, semua pengeluaran yang sifatnya cuma akal-akalan atau pamer kemewahan bakal disisir habis biar anggaran negara nggak habis percuma. Pak Prabowo juga mau ya, duit hasil hemat ini itu langsung dipakai buat urusan nyata kayak benerin jembatan yang rusak, buka lapangan kerja, tanpa ngurangin anggaran lainnya sedikit pun. Jadi sekarang fokusnya udah jelas, pemerintah mau mastiin tiap rupiah dari anggaran negara itu bener-bener lari ke program yang emang dibutuhin masyarakat, bukan buat gaya-gayaan pejabat lagi, teman-teman. Presiden Prabowo kaji opsi potong gaji menteri dan DPR untuk penghematan dana yang akan dialihkan ke warga rentan. Makin banyak korupsi dong, Pak. Pak, gaji menteri dan DPR yang sekarang aja nggak cukup, Pak. Sampai banyak yang korupsi. Apalagi gajinya dipotong, bukan solusi. Korupsi ya makin jadi. Sebenarnya kalau mau mengalihkan dana untuk warga rentan, dana MBG aja, Pak. MBG itu nggak tepat sasaran. Banyak orang kaya, orang mampu dapat MBG, duitnya kan sayang dibuang-buang. Kalau bisa penghematan, ya udah tuh orang-orang kaya nggak usah dapat MBG, yang dapat MBG orang-orang miskin, duitnya bisa untuk membantu orang-orang miskin, bisa untuk membantu sekolahnya, begitu Pak. Terus banyak anggaran-anggaran mulai dari kabupaten, kota, provinsi hingga kementerian itu yang disunat, Pak. Penegakan hukumnya terhadap penindakan korupsi harus lebih bagus lagi, lebih baik lagi, biar nggak ada anggaran-anggaran yang bocor, dicuri oleh mereka. Apalagi fee proyek seperti itu tuh, banyak proyek-proyek yang dimintain fee sama kepala daerah. Itu kan pemborosan dana, Pak, kebocoran anggaran, Pak. Itu dulu lah yang ditindaklanjuti, Pak. Terus kayak Koperasi Desa Merah Putih itu buang-buang anggaran, banyak yang rugi habis ini. Kan kasihan, sayang duitnya, Pak. Aduh. Banyak program pemerintah yang sebenarnya unfaedah, Pak. Buang-buang duit. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung dari keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Terima kasih. Ngaku cucu menteri, pemilik dapur MBG di Ponorogo potong budget jadi 6.500 per porsi. Ini korupsi di depan mata, nyata, fakta. Kenapa nggak ditindak ya? Padahal sudah banyak media yang menulis korupsi di MBG, di SPPG. Banyak tuh potongan-potongannya. Tapi kenapa nggak ada satupun pemilik dapur MBG yang terkena pidana, yang terkena sanksi? Ya paling berat ditutup SPPG-nya. Ayo, kalian pernah lihat nggak
pemilik dapur MBG dipenjara, diadili, ditahan, ditersangkakan karena korupsi. Nggak ada kan? Nggak ada. Begitu kebalnya dapur MBG ini, siapapun pemiliknya, gimana pun kesalahannya, nggak pernah disanksi. Ada dapur MBG yang bikin makanan busuk, makanan beracun, makanannya dikorupsi segala macam. Nggak ada tersangka, nggak ada yang dipidana, semuanya aman. Paling berat ya ditutup aja SPPG-nya. Kenapa? Kenapa begitu kuat MBG ini? Kok kayak kebal hukum gitu ya? Kok bisa? Ada apa? Hah? Nyata loh di depan mata itu korupsinya. Kenapa nggak ditindak? Kenapa? Entahlah, terserah kalian, mungkin itu proyek kalian ya. Presiden Prabowo sedang mengkaji opsi pemotongan gaji menteri dan anggota DPR sebagai langkah penghematan terhadap ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan pemotongan ini direncanakan dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan serta menjaga agar defisit APBN tidak membengkak di tengah kenaikan harga energi dunia. Dan sampai saat ini beberapa partai menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti kebijakan tersebut jika memang negara membutuhkan untuk stabilitas ekonomi. Karena memang Pakistan sudah menerapkan langkah ekstrim seperti pemotongan gaji pejabat negara dan parlemen untuk menerapkan sistem 4 hari kerja. Bukan hanya itu, mereka juga menerapkan work from home 50% untuk menghemat BBM. Jadi pada intinya langkah ini masih dalam tahap kajian dan instruksi untuk efisiensi. Sinyal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis global agar tidak membebani rakyat kecil. Waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 3.700 triliun, which is 230 miliar dolar. Pertama saya sudah lihat, ini 30% dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Kita libur, kita selalu bahan pegangan. Kita antisipasi mungkin subsidi berapa, Malaysia BBM itu kan tapi saya nggak tahu itu ditanya apa. Saya pamitin saya kata ya. Baik, ada soal efisiensi juga, membahas soal efisiensi itu juga akan dibahas. Mungkin kita udah putuskan ya, dari kita rampaikan semua tadi dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi. Jadi nanti sebenarnya kalau yang saya nggak tahu, tapi kira-kira gini, saya minta tadi kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau itu saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Jadi berapa Pak potongannya Pak untuk Belum. Tapi pemotongan itu tidak ini program prioritas ya Pak ya? Termasuk nggak Pak? Ya? Pemotongan gaji menteri sama wamen. Kalau gitu Bapak setuju nggak Pak? Setuju, kan bagus, gaji pekerjaan. Kalau itu bagus. Jadi komponen belanja apa yang bakal diefisiensikan Pak? Menurut Pak Purba. Nanti kan tadinya kita minta mereka memotong anggaran dianggap bisa ditunda terus sementara lah. Macam-macam rapat jelas atau kebijakan yang dampak atau tidak banyak ke
dan saya pilih. Apakah perjalanan dinas luar negeri para menteri dan pejabat-pejabat nanti akan dikurangi lagi Pak seperti sebelumnya? Saya nggak tahu nanti itu sampai ini. Kalau program prioritas Pak, Program prioritas tetap ini apa ya? Masa tidak berdampak pada itu pada dengan adanya efisiensi itu atau dievaluasi Kenapa katanya MBK lagi ya? Itu aja. Kan ketua MBK udah lapor kan ya, katanya liburan akan diberhentikan kan untuk hemat berapa triliun. Kalau nggak salah dia bilang kan, saya baru baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBK-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa. Tapi sejauh ini perhitungan Kementerian Keuangan apa sih Pak yang komponen yang bisa dihemat dari kalau sebelumnya kan ada yang print-printan yang nggak perlu rapat dan ini maksudnya kertas-kertas gitu. Kalau sekarang apa aja Pak? Sama kan banyak nanti. Perjalanan dinas berarti nggak akan ada lagi nih Pak? Yang jelas kita hitung berapa sih defisitnya. Kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3% kan anggarannya cuma didesain ke 2,68% dari PDB kan defisit. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit. Ladang minyak kita kan habis diserang juga nih Pak, ladang bukan minyak LPG Pak, ini ada koordinasi sama Kementerian SDM nggak Pak terkait dengan pengamanan LPG nanti atau seperti apa kan itu ada subsidi juga. Saya nggak tahu itu nanti SDM lebih ngerti. Saya nggak ngerti. Teman-teman ya. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak, dan sekali lagi saya ingatkan untuk penonton-penonton sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk jangan menonton mentah-mentah segala bentuk berita yang tersampaikan dari berbagai sumber, supaya agar dicari kebenaran berita tersebut. Dan terakhir, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta bantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Motatin, dan dinantikan untuk berita selanjutnya. Terima kasih.